Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'dah. Di bulan Ramadan ini, ketika kita membicarakan masalah zakat, tentu kita akan membicarakan tentang siapa penerima zakat itu. Nah, yang menjadi problem di masyarakat saat ini, banyak sekali postingan-postingan yang berkeliaran di media sosial. Bagaimanakah zakat ketika dialokasikan ke masjid, ke musola, pembangunan madrasah, pembangunan pesantren, atau dikasihkan kepada kiai musola, tukang ceramah, dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini tentu kita harus merujuk kepada pendapatnya para ulama. Nah, kalau kita melihat pendapatnya para ulama, memang dalam hal ini rentan kaitannya dengan yang namanya perbedaan pendapat di antara para ulama. Dimulai dari kata sabilillah. Salah satu orang yang mendapatkan hak untuk menerima zakat adalah sabilillah. Mereka yang berjuang menegakkan agama Allah. Para ulama, jumhurul ulama, mengartikan sabilillah adalah al-ghuzzah, al-ghuzzat, yaitu mereka-mereka yang berperang, al-mujahidin, orang-orang yang berperang menegakkan agama Allah, al-ghazi, mereka yang berperang. Artinya kalau kita melihat kondisi saat ini, maka sabilillah saat ini sudah tidak ada. Kenapa tidak ada? Sulitlah, kalaupun ada mungkin sangat sulit sekali ditemukan, karena saat ini tidak ada al-ghazi atau orang-orang yang perang menegakkan agama Allah, perang mengangkat senjata seperti zamannya Kanjeng Nabi dulu. Nah, itu pendapat yang pertama. Sehingga ketat sekali pendapat yang pertama ini. Maka pendapat yang pertama, mereka-mereka yang tidak sabilillah, artinya tidak al-mujahid fi sabilillah, mereka tidak orang-orang yang mengangkat senjata berperang, maka tidak bisa menerima zakat. Lah, ada pendapat kedua yang mengatakan, tapi dirad oleh pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan sabilillah itu tidak hanya mereka yang berperang, tetapi sabilil khair. Apa sabilil khair? Yaitu pokoknya jalan kebaikan. Pokoknya di situ ada kebaikan yang terkandung di situ, maka hukumnya diperbolehkan. Kebaikan yang bersifat umum, seperti diberikan kepada guru ngaji. Guru ngaji itu kan juga berjuang, yaitu menghilangkan kebodohan. Nah, gitu ya bahasanya ya. Terus kemudian fasilitas umum, seperti bahkan takfinil mauta ya, mengkafani orang mati, fasilitas umum, masjid, musola, madrasah, pesantren, itu diperbolehkan. Itu menurut pendapat yang kedua. Tetapi pendapat yang pertama ngerot, tidak setuju dengan pendapat yang kedua ini. Kenapa? Karena kalau sabilillah itu diumumkan seperti itu, maka akan menghancurkan ayat yang innamas shadaqat itu, orang-orang yang berhak menerima zakat itu. Karena kan di sana spesifik nih ya, sudah khusus orang fakir, orang miskin, jelas. Ketika bilang sabilillah ya, ketika bilang sabilillah itu adalah bersifat umum, maka otomatis pemahaman sebelumnya akan rancau semua. Maka pendapat yang kedua ini banyak dipilih oleh para ulama. Dan kalau itu diberikan kepada masjid ataupun diberikan kepada musola, salah satu syaratnya dalam berbagai kitab itu harus bisa tamlik, harus bisa memiliki. Sementara madrasah itu tidak bisa memiliki. Bahkan kalau dalam kitab yang lain harus punya sifat hurriyah, harus punya sifat merdeka. Lah, kalau dikatakan punya sifat merdeka berarti dia harus bernyawa. Sementara masjid, musola, madrasah tidak bernyawa. Maka para ulama lebih memilih pendapat yang pertama. Walaupun di situ tidak ada Al-Quran, tidak ada hadisnya mengarahkan bahwa sabilillah itu adalah mereka-mereka yang berperang, tetapi indikasi kuatnya hanyalah mereka al-ghazi, al-mujahid fi sabilillah. Itu pendapat yang pendapat yang pertama. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa memang banyak di antara ulama-ulama kita yang mengartikan sabilillah itu adalah
sabilil khair. Makanya saya di sini tidak ingin menghakimi mana yang benar, mana yang salah. Kita hanya memberikan wawasan, memberikan keterangan dari berbagai kitabnya para ulama. Memang demikian. Entah ternyata yang kuat adalah al-mujahidina fi sabilillah, itu bagus dan itu yang kita pilih. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa sabilillah itu ada yang mengartikan sabilil khair. Kenapa dikatakan sabilil khair? Karena pendapat yang kedua ini juga kuat sekali. Pendapat yang kedua ini dikatakan bahwa para ulama bukan tidak menerima sabilillah adalah al-mujahid, tetapi karena sabilillah itu bersifat umum, sementara tidak ada mukhassis yang menspesifikkan, yang mengkhususkan dalam baik Al-Quran maupun hadis harus al-ghuzah, harus mereka al-mujahid yang mengangkat senjata, maka sabilillah tetap akan kepada keumumannya. Sehingga pendapat yang kedua, salah satu yang dinukil oleh Imam Qofal, bahwa pendapat yang kedua sabilillah itu adalah mereka-mereka yang penting sabilil khair, ya, adalah mereka-mereka jalan kebaikan. Berarti kiai, ustadz boleh, masjid, madrasah, ya, musola boleh, terus thalib ilmi, mereka yang lagi belajar di pondok santri itu juga boleh menerima. Walaupun ini pendapat derajatnya nomor 2, artinya tetap pendapat yang paling kuat mereka adalah al-ghuzah, al-ghazi fi sabilillah, mereka yang mengangkat senjata berperang menegakkan agama Allah. Saya pikir ini perkhilafan di antara para ulama. Silakan Anda memilih yang mana, tetapi yang kuat tetap adalah al-mujahid, al-ghazi fi sabilillah, mereka yang mengangkat senjata, yang berjuang menegakkan agama Allah. Terima kasih dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.